Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Untuk pagi ini kita sudah masuk pada pembelajaran subtema yang ketiga. Nanti kita pelajari pembelajaran pertama. Tapi sebelumnya mari kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masuk pada subtema 3. Temanya pengalaman di sekolah. Kita pelajari bersama. Bella senang bersekolah. Di sekolah, Bella punya banyak teman. Di sekolah, Bella diberi pelajaran oleh bapak dan ibu guru. Di sekolah, Bella mendapat ilmu. Bella juga mendapat pengalaman. Pengalaman bersekolah itu menyenangkan. Nah, tentunya kita semua akan bahagia, akan senang saat kita pergi sekolah. Tapi untuk saat ini kita masih harus bersabar. Belum boleh belajar di sekolah, tapi belajarnya masih di rumah. Kita lanjut kepada pembelajaran pertama halaman 81. Ayo bernyanyi. Sebelum mulai belajar, ayo kita menyanyikan lagu bersama-sama. Nah, kita diminta untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Pergi Sekolah, ciptaan Ibu Sud. Nah, ini syairnya. Mari kita dengarkan video yang menyanyikan lagu Pergi Belajar, dan silakan nanti anak-anak juga ikut menirukan atau menyanyi bersama. Nah, demikian tadi lagu yang telah dinyanyikan, lagu Pergi Belajar yang telah dinyanyikan oleh teman kita, Mbak Diva. Selanjutnya kita jawab pertanyaan di bawahnya. Ayo menjawab. Jawablah dengan lisan. Nomor 1. Pada siapa anak memberi salam sebelum berangkat ke sekolah? Kepada ibu dan ayah. Nomor 2, sebutkan nasihat ibu dan ayah pada anak pada lagu di atas. Nah, nasihat ayah dan ibu adalah
harus rajin, semangat dan rajin belajar. Nomor 3, siapa yang harus anak hormati di sekolah? Gurumu, yaitu bapak, ibu, guru. 4, siapa yang harus disayangi di sekolah? Kita harus menyayangi teman. Oke, sekarang halaman 83. Ayo mendengarkan. Dengar dan ikutilah guru membaca cerita berikut. Berangkat ke sekolah. Sekarang waktunya pergi sekolah. Bella dan Kak Hadi berpamitan kepada ayah. Ayah berpesan kepada Kak Hadi untuk menjaga Bella. Ayah berkata, Kak Hadi dan Bella berbeda. Sebagai kakak, Kak Hadi harus menjaga Bella. Sebagai kakak, Kak Hadi juga lebih kuat daripada Bella. Begitu kata ayah. Ayo mengamati. Walaupun satu keluarga, Kak Hadi dan Bella berbeda. Coba amati foto di samping. Nah, ini foto keluarga Kak Hadi. Keluarga Bella, ini Kak Hadi, ini Bella, ini ayah Bella, dan ini ibu Bella. Jelaskan perbedaan Kak Hadi dan Bella. Jelaskan pula perbedaan ayah Bella, Pak Pandu, dan ibu Bella, Bu Arta. Nah, kita diminta untuk menjelaskan perbedaan Kak Hadi dan Bella karena walaupun satu keluarga itu mesti ada perbedaan. Nah, kita bisa cermati dari foto ini. Kak Hadi badannya lebih tinggi dari Bella. Rambut Kak Hadi keriting dan pendek. Nah, kemudian perbedaannya dengan Bella. Bella badannya lebih pendek dari Kak Hadi. Rambut Bella lurus dan agak panjang sehingga bisa diikat dua. Nah, itu perbedaan Kak Hadi sama Bella. Kemudian perbedaan ayah Hadi, yaitu namanya Pak Pandu, dan ibu Hadi atau ibu Bella yang bernamanya Bu Arta. Nah, kita cari perbedaannya. Pak Pandu badannya lebih tinggi daripada Bu Arta. Pak Pandu rambutnya pendek dan lurus, matanya bulat. Kemudian Bu Arta badannya lebih pendek dari Pak Pandu. Rambut ibu lebih panjang dari Pak Pandu. Mungkin bisa ditambahi, mungkin wajah Pak Pandu lebih putih, wajah Bu Arta coklat. Nah, seperti itu nggih. Kini ku tahu, semua orang tidak sama. Setiap orang mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Nah, dalam satu keluarga, walaupun kakak adik, tapi mesti ada ciri yang berbeda. Dan bawahnya, ayo bercerita. Ceritakan perbedaan ciri-ciri anggota keluargamu. Tulis pada buku tugasmu. Nah, untuk yang ini, ya, untuk yang bagian ini, bagian ayo bercerita, ini nanti kalian diminta menyebutkan ciri-ciri perbedaan di anggota keluarga kalian. Jadi misal anggota keluarga kalian ada ayah, ibu, kakak, dan kamu sendiri, kamu harus menyebutkan ciri-ciri perbedaan ayah itu bagaimana, ibu itu bagaimana, kakak itu bagaimana, dan kamu sendiri itu bagaimana. Kalian sebutkan. Bisa dibantu dengan mengamati foto keluarga kalian. Nah, kemudian ciri-ciri tersebut, ciri-ciri anggota keluargamu kalian tulis di buku tulismu. Setelah selesai kalian foto dan kalian kirim ke Google Classroom. Kita berlanjut ke halaman 80. Kita halaman 83 ya. Yang tadi itu, yang ini halaman 82.
Nah, ya, jadi soal yang harus dikirim ada di halaman 82 tentang ayo bercerita menyebutkan perbedaan ciri-ciri anggota keluargamu. Berlanjut ke halaman 83. Ayo membaca. Baca cerita berikut. Pengalaman Bella pertama masuk sekolah. Hari pertama sekolah, Bella diantar ibu. Bella sangat gembira. Bella lihat ada anak yang menangis. Anak itu takut. Ibunya membujuk anak itu. Ayo Mela, kita masuk ke kelas, ajak ibu itu. Bella tidak menangis. Bella senang bersekolah. Di sekolah, Bella punya banyak teman baru. Dan bawahnya ayo jawab. Nah, agar bisa kalian menjawab pertanyaan yang di bawah bacaan, maka kalian harus mengulangi bacaan pengalaman Bella pertama masuk sekolah. Kamu ulangi dulu bacaan ini. Kemudian nanti untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya, Bu Farida akan menjawab secara lisan. Nanti kalian bisa ulangi dengan menulis jawabannya di buku paket kalian masing-masing. Soal pertama, siapa yang gembira masuk sekolah? Bella. Yang gembira masuk sekolah adalah Bella. Nomor 2, siapa yang mengantar Bella ke sekolah? Ibu. Nomor 3, mengapa ada anak yang menangis? Oh, kok ada anak yang menangis? Karena anak itu takut. Ini jawabannya. Anak itu takut. Nomor 4, siapa nama anak yang menangis? Nama anak yang menangis adalah Mela. Apa yang dikatakan ibu anak yang menangis itu? Ibunya mengatakan, ayo Mela, kita masuk ke kelas, ajak ibu itu. Jadi ibunya Mela itu mengajak Mela masuk ke kelas. Kemudian halaman 84. Ayo belajar. Perhatikan kalimat pada perhatikan kalimat pada cerita sebelumnya. Ayo Mela, kita masuk ke kelas. Kalimat di atas adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan diucapkan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Kalimat ajakan ditandai dengan kata ayo dan atau mari. Jadi kita untuk halaman 84 ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang diucapkan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Nah, ciri kalimat ajakan itu, dalam kalimat itu ada kata ayo atau mari. Pilih salah satu. Boleh pakai ayo, boleh pakai kata mari. Sekarang bawahnya ayo lakukan. Beri tanda centang untuk kalimat ajakan. Nah, kalimat yang pertama, Putu menghampiri teman-temannya. Putu ajak teman-temannya ke dalam rumah. Kalimat yang diucapkan Putu adalah, nah, ini Putu mau mengajak teman-temannya masuk ke rumah. Kalimat ajakan yang tepat. Kalimat pertama, teman-teman sedang main apa? Kalimat yang kedua, teman-teman mari masuk ke dalam. Nah, kalimat ajakan ada di kalimat yang kedua. Nah, teman-teman mari masuk ke dalam, ini ada kata marinya. Ya. Kemudian yang nomor 2, soal kedua. Arya ajak Tio berangkat sekolah bersama. Kalimat yang diucapkan Arya adalah kalimat pertama, pilihan pertama, Tio kita berangkat sekolah. Pilihan kedua, Tio ayo berangkat sekolah bersama. Nah,
Kalimat ajakan yang benar adalah ini juga kalimat yang kedua. Itu Tio, ayo berangkat sekolah. Karena di sini ada kata ayo, ya. Ada kata ayo. Ya, jadi ciri kalimat ajakan itu di dalam kalimat itu ada kata ayo atau kata mari. Nah, kalimat ajakan itu bertujuan mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya. Lanjut ke halaman 85. Ayo beraktivitas. Sekolah sangat menyenangkan. Bu guru mengajak murid-murid membuat karya seni. Murid-murid, ayo kita membuat plastisin sendiri. Nah, kita mau belajar membuat plastisin sendiri. Ya. Nah, bahan-bahan itu plastisin atau daun. Nah, bahan-bahan yang alat dan bahan yang diperlukan. 2 gelas tepung terigu, 1 gelas garam halus, 1 gelas air, 2 atau 3 sendok makan minyak goreng, kemudian pewarna makanan. Itu alat dan bahan yang harus ada saat kita membuat daun atau plastisin. Nah, kemudian cara membuatnya, langkah pertama, masukkan tepung terigu dan garam ke dalam baskom. Kemudian nomor 2, beri air sedikit demi sedikit. Uleni adonan sampai adonan itu lembut. Jadi tepung terigu masukkan ke baskom, 2 gelas tepung terigu tadi masukkan ke baskom, kemudian ditambahi air sedikit demi sedikit. Kita uleni pakai tangan sampai lembut. Kemudian langkah ketiga, beri sedikit minyak goreng. Beri sedikit minyak goreng, kemudian uleni lagi adonan hingga adonan menjadi elastik seperti karet. Nah, setelah kamu tadi pakai air sedikit demi sedikit, setelah bercampur ditambahi minyak goreng sedikit demi sedikit juga. Kemudian diuleni. Nah, kalau setelah bercampur dan adonan itu elastik seperti karet, nah selanjutnya bagi adonan menjadi beberapa bagian. Nah, berarti langkah ketiga ini setelah diuleni adonan tadi diuleni menjadi elastik seperti karet, itu berarti sudah jadi, tinggal memberi pewarna. Nah, dijadikan beberapa bagian, kemudian diberi pewarna. Nomor 5, masing-masing bagian diberi 1 atau 2 tetes pewarna. Uleni hingga tercampur rata. Kemudian yang keenam, simpan di tempat yang sejuk. Nah, berarti plastisin atau daun yang kita buat sudah selesai. Terserah kalian mau membuat berapa warna. Nah, setelah disimpan di tempat sejuk, kemudian setelah itu diamkan beberapa saat. Nah, kalian bisa membuat karya. Kemudian ayo berkreasi. Sekarang kamu sudah bisa membuat daun atau plastisin sendiri. Buat bentuk binatang, bunga, atau benda-benda lain yang dari daun atau plastisin tersebut. Nah, setelah selesai, kamu bisa berkreasi membentuk karya. Kalian bisa membentuk binatang, bunga, atau apapun. Nah, itu silahkan mencoba. Silahkan mencoba di rumah. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran pertama pada subtema 3. Yang harus kalian kumpulkan adalah
Nih, halaman 82. Nah, halaman 80, maaf. Nah, halaman 82 ini yang harus kalian kumpulkan. Kalian diminta untuk menuliskan perbedaan ciri-ciri anggota keluarga kalian masing-masing. Demikian tadi pembelajaran hari ini yang bisa Bu Farida sampaikan. Ada kurangnya Bu Farida mohon maaf. Mari pembelajaran kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Kita tutup pembelajaran pagi ini dengan bacaan dari Bu Farida. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.